Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjanjian Hudaybiyah pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW mengirimkan beberapa utusan kepada para penguasa di sekitar Jazirah Arab untuk menyeru mereka kepada Islam. Utusan Nabi berjumlah 6 kelompok dan berangkat pada hari yang sama, yaitu Muharram tahun 7 Hijriah. Masing-masing menguasai bahasa dari setiap negeri yang dituju. Di antara negeri yang dituju adalah Persia. Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Huzafah As-Sahmi untuk menghadap Kisra, penguasa Persia, untuk menyerunya pada Islam. Seperti utusan lainnya, Abdullah bin Huzafah juga membawa surat dari Rasulullah SAW. Beliau berpesan kepadanya agar meminta bantuan penguasa Bahrain Al-Munzir bin Sawi untuk mengantarkannya kepada Kisra. Ketika di hadapan Kisra, ia menyerahkan surat Nabi yang kemudian dibacakan di hadapan penguasa Persia itu. Setelah mendengar isinya, Kisra mengambil lalu menyobeknya. Saat kabar penyobekan surat sampai kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengoyak kerajaannya." Kisra mengirim surat kepada Badzan, salah satu gubernurnya di Yaman, yang isinya, "Kirimkan 2 orang yang paling tangguh untuk menemui lelaki ini, agar mereka mencari tahu tentang siapa dia sebenarnya, lalu suruh mereka berdua menghadapku." Maka Badzan pun mengutus 2 orang yang paling tangguh untuk menemui Rasulullah SAW dengan membawa sepucuk surat. Kedua orang itu adalah Babawai yang merupakan sekretaris kerajaan, dan satunya lagi adalah Khar Khasra, sebagaimana yang disebutkan dalam Tharik At-Tabari. Keduanya tiba di Madinah dan menyerahkan surat dari Badzan kepada Rasulullah SAW. Setelah mengetahui isi surat tersebut, beliau tersenyum dan bersabda, "Kembalilah kalian berdua hari ini. Besok kalian datang lagi ke sini, karena aku akan menyampaikan sesuatu yang aku inginkan pada kalian." Keesokan harinya, keduanya kembali menghadap Rasulullah SAW dan beliau bersabda, "Sampaikan kepada teman kalian bahwa Tuhanku telah membunuh Tuhannya Kisra malam tadi 7 jam yang lalu." Kisra terbunuh di tangan anaknya sendiri yang bernama Shirawai. Ayat 2, pada hari Selasa 10 Jumadil Ula 7 Hijriah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqatnya. Kedua utusan tersebut kembali menemui Badzan dan menyampaikan pesan dari Rasulullah SAW. Dan seketika itu, Badzan bersama anak-anaknya yang di Yaman memeluk agama Islam. Hancurnya kekuasaan Persia setelah doa Nabi tersebut dimulai dengan terbunuhnya Kisra di tangan anaknya sendiri pada tahun 7 Hijriah. Kemudian diikuti dengan peperangan-peperangan lainnya seperti yang tercatat dalam Mausu'ah Al-Tharik Al-Islam karya Dr. Ahmad Shalabi. Di antaranya adalah pertempuran Mehran pada tahun 15 Hijriah. Pasukan muslimin yang dipimpin oleh Jarir bin Abdullah dan Al-Mutsana bin Haritsah Asy-Syaibani berhasil membunuh komandan Persia, Mehran, dan para pasukannya. Kemudian pada tahun 16 Hijriah meletus pertempuran Qadisiyah di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang berlangsung selama 4 hari dan berhasil membunuh Rustum dan sebagian besar komandan Persia, sehingga 4.000 pasukan mereka menyerah dan memeluk agama Islam. Di tahun yang sama, berkobar pertempuran Madain yang merupakan ibu kota Kisra di sebelah timur Sungai Tigris. Pertempuran ini juga dipimpin oleh Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhum yang juga memimpin pertempuran Jalaulah pada tahun 17 Hijriah. Selain itu, ada pula pertempuran Nahawan pada tahun 19 Hijriah yang dipimpin oleh An-Nu'man bin Mukrin radhiyallahu anhum. Sa'ad bin Abi Waqqas terbunuh lalu kepemimpinannya digantikan oleh Huzaifah bin Al-Yaman. Kaum muslimin berhasil mengalahkan sebagian besar pasukan Persia dan mereka akhirnya masuk Islam. Lalu diikuti dengan beberapa penaklukan lainnya seperti penaklukan Hamazan pada tahun 23 Hijriah, penaklukan Qom, Hasan, Ashbahan pada tahun 24 Hijriah. Pasukan Islam di bawah kepemimpinan Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhum juga berhasil menaklukkan Qazwin, Jailan, dan beberapa wilayah Dailam
serta beberapa wilayah Persia lainnya. Sejak saat itu, kerajaan Persia hancur seperti surat Rasulullah yang pernah raja mereka sobek. Demikian kisah singkat tentang nasib tragis kerajaan Persia karena Raja Kisra merobek surat Nabi. Semoga dengan kisah ini dapat menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita semua untuk memperkuat iman Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.